Tahukah kalian kenapa sih kita harus belajar kisah keteladanan para nabi? Ya, sebagai anak-anak muslim dan muslimah, kita itu mempunyai kewajiban dan keharusan untuk belajar kisah-kisah para nabi dan rasul. Di antaranya ada 25 nabi dan rasul. Nah, dari kisah-kisah tersebut, setelah kita mempelajarinya, teladan apa yang dapat kita peroleh dari umat-umat terdahulu? Nah, setiap nabi itu kan memiliki umat yang harus diperbaiki akhlaknya. Jadi, setiap nabi itu memiliki kaum, memiliki penduduk, memiliki pengikut yang harus diperbaiki akhlaknya. Jika akhlaknya penduduk tersebut sudah mulai menyimpang dari ajaran Allah, maka diutuslah seorang nabi pada umat tersebut. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang penduduk atau umat kaum Madyan, yaitu umatnya Nabi Syuaib yang diutus Allah memperbaiki akhlaknya. Nah, kisah keteladanan Nabi Syuaib yang pertama nanti kita akan mempelajari kisah dari Nabi Syuaib sendiri itu seperti apa. Kemudian Nabi Syuaib menyeru umatnya untuk berbuat adil. Nah, apa yang harus diperbuat kok Nabi Syuaib menyerunya berbuat adil? Yang ketiga, meneladani perilaku Nabi Syuaib terhadap umatnya yang tidak mau berbuat adil itu tadi. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, kisah Nabi Syuaib. Tahukah kalian Nabi Syuaib itu? Nah, Nabi Syuaib adalah utusan Allah yang diperuntukkan untuk kaum atau penduduk desa Madyan. Nah, penghuni desa Madyan itu ada yang menamakan yaitu Ashabul Aikah. Karena kepala desa penduduk Madyan tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madyan itu diambil dari nama putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Syuaib itu masih anak keturunannya Nabi Ibrahim. Beliau hidup setelah dia termasuk orang Arab, Nabi yang berasal dari Arab setelah Nabi Lut, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syuaib. Nanti yang terakhir itu Nabi Muhammad yang berasal dari orang-orang Arab. Nah, dari nama tersebut jadilah sebuah kabilah. Kemudian nama Madyan. Madyan itu sebenarnya adalah nama orang, kemudian menjadi sebuah dijadikan nama menjadi nama kabilah. Kabilah itu suku atau desa ya, seperti itu. Nah, ini letak dari desa Madyan atau tadi penduduk Madyan itu tadi, letaknya itu, nah ini di sini ya, kira-kira dekat dengan pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Nah, sebuah daerah yang bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Dulu namanya itu negeri Syam. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan sebutan negara Syria ya, teman-teman. Dan berbatasan langsung dengan Hijaz atau Arab Saudi. Dulu Arab Saudi itu negerinya namanya Hijaz. Itu ya gambarannya. Itu letaknya negeri Madyan. Nah, kebiasaan penduduk Madyan sama seperti kisah-kisah Nabi terdahulu sebelum Nabi Syuaib.
rata-rata mereka itu setelah diajak untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, rata-rata mereka itu kembali ke ajaran nenek moyang atau bapak-bapaknya terdahulu yang diantaranya menyembah berhala. Kalau di kaumnya Nabi Syuaib itu ada yang menyembah berhala, menyembah patung, atau kuburan-kuburan leluhur mereka. Nah, ada juga yang menyembah pohon besar. Kenapa kok menyembah pohon besar? Iya, di negeri Madian itu tadi, di desa Madian itu tadi, terdapat kan padang pasir. Nah, terdapat pepohonan yang rimbun, kemudian dia itu memberikan manfaat bagi penduduk sekitar. Nah, penduduk sekitar itu karena mengambil manfaat dari pohon tersebut, jadi menganggapnya pohon tersebut itulah Tuhannya, yang bisa memberikan mereka makan, memberikan mereka naungan, memberikan mereka minum, seperti itu ya. Itulah kebiasaan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh ya dahulu. Nah, kebiasaan buruk yang paling ditekankan atau yang paling kita lihat di penduduk Madian, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran juga diceritakan bahwasanya selain mereka itu menyembah berhala, selain mereka itu syirik, penduduk Madian itu juga mempunyai kebiasaan buruk. Yaitu apa? Mereka mengurangi timbangan dan takaran. Juga mereka mengurangi hak-hak manusia. Jadi kalau penduduk Madian itu melakukan jual beli, misalnya mereka itu menjual, maka mereka akan mengurangi timbangan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya mereka beli gandum 1 kilo, ada yang membeli gandum 1 kilo, tapi mereka itu timbangannya sudah dikurangi, mungkin dikasih pemberat. Jadi 1 kilo gandum itu nggak sampai 1 kilo dijual kepada orang yang membeli. Nah, sedangkan kalau mereka beli dari orang lain, mereka itu mereka menambah timbangan, harus minta lebih gitu dari penjual yang mereka beli. Nah, seperti itu. Itulah kebiasaan buruk penduduk Madian. Padahal itu sudah diingatkan oleh Nabi Syuaib bahwasanya mereka itu tidak boleh berlaku curang. Mereka tidak boleh berlaku menipu ya. Mereka harus berlaku jujur dan berlaku adil. Timbangannya harus pas. Nah, itu beberapa contoh timbangan. Ini ya yang kita mungkin ini sudah masuk timbangan zaman modern ya. Kalau zaman dulu belum ketemu gambarnya, Ustazah. Ini pokoknya intinya timbangan ya. Mereka mengurangi timbangan. Seperti itu ya. Jadi, nanti kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika jual beli misalnya kita menjadi pedagang atau apa, tidak boleh seperti itu ya. Karena di Al-Quran sudah diterangkan orang yang jual beli yang seperti itu termasuk perbuatan yang buruk dan termasuk kayak riba, seperti itu ya. Nah, selanjutnya seruan Nabi Syuaib yang kedua ya. Nah, Nabi Syuaib karena tahu umatnya itu sering berlaku curang pada timbangan yang dijual, ketika mereka melakukan jual beli, Nabi Syuaib itu selalu menyeru kepada umatnya bahwasanya, hei, berlakulah yang adil dan jujur. Jangan kalian curangi ketika kalian menimbang suatu barang yang akan kalian jual. Nah, apa yang dikatakan kaum Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib menyuruh kaumnya untuk berlaku jujur? Nah, kaumnya itu malah mengejek Nabi Syuaib ya teman-teman. Jadi kaumnya itu mengejek dan menghina Nabi Syuaib. Gimana ngejeknya? Jadi dia itu kaumnya Nabi Syuaib beranggapan, udahlah kamu itu loh ngurus cara ngomong orang Surabaya itu kayak, udahlah kamu ngurus aja urusanmu. Kamu kalau disuruh sholat itu ya sholat aja, nggak usah ngurusi tentang muamalah kita bersama, jual beli kita bersama, seperti itu ya. Jadi
ketika mereka diingatkan bahwasanya berlaku curang, mengurangi timbangan itu tidak baik, mereka malah mengejek Nabi Syuaib, bahwasanya Nabi Syuaib, kamu sholat gitu aja loh, apa yang diperintahkan Tuhanmu tuh kamu laksanakan, nggak usah ngurusi urusanku, seperti itu ya teman-teman. Dia tidak mau diingatkan, Nabi Syuaib malah diejek seperti itu. Nah, tapi Nabi Syuaib itu orangnya tetap sabar, tetap tekun ya, tetap bersikeras untuk mengingatkan umatnya agar umatnya itu tidak mendapatkan hal buruk dari Allah karena sudah mengingkari apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Syuaib, melalui ajakan-ajakan Nabi Syuaib tersebut. Ejekan penduduk Madian. Nah, ini salah satu kalimat yang mengejek Nabi Syuaib. Nah, ini, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya kamu. Jadi ketika diajak untuk berlaku adil tadi, berlaku jujur, tidak curang, kaum Nabi Syuaib itu malah mengatakan seperti itu. Ya, dia mengejek Nabi Syuaib, dia menganggap Nabi Syuaib itu lemah, nggak punya kedudukan, nggak punya kekuatan, nggak punya power, dia bukan orang yang terpandang. Kalau bukan karena keluarganya Nabi Syuaib itu pasti sudah dianiaya, dilempari batu oleh mereka. Seperti itu ya, jawabannya mereka seperti itu. Tapi Nabi Syuaib, gimana perkataan Nabi Syuaib? Nabi Syuaib tetap sabar, tetap bersih teguh dengan pendiriannya, bahwasanya beliau itu diutus untuk memperbaiki akhlaknya itu tadi, maka beliau tetap sabar. Dan beliau menjawab, wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Jadi perkataan Nabi Syuaib meskipun diejek, dia tidak balas mengejek teman-teman ya. Jadi asal kalian tahu kalau diejek itu juga tidak baik membalas mengejek. Nabi Syuaib hanya mengatakan bahwasanya aku ini ngajak yang benar. Kalau kamu nggak percaya, ya terserah, berbuatlah sesuai keinginanmu. Nanti kita tunggu saja siapa yang benar dan siapa yang tidak. Nah, siapa yang ditimpa azab dan siapa yang berdusta. Seperti itu ya. Jadi Nabi Syuaib itu tidak membalas dengan balasan atau perkataan yang menyakitkan, tapi hanya berkata, ya wes lah, berbuat semaumu. Nanti kalian pasti akan tahu azab Allah itu akan menimpakan kepada siapa. Nah, meneladani perilaku Nabi Syuaib. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari kisah Nabi Syuaib ya teman-teman. Kenapa kita harus mempelajari kisah Nabi-Nabi, yaitu kita punya teladan. Habis itu setelah kita pelajari, kita bisa meneladani si perilakunya. Yang pertama yaitu keteguhan berdakwah tanpa rasa putus asa. Jadi Nabi Syuaib itu meskipun tadi diejek, meskipun tadi tidak diterima oleh kaumnya, meskipun dihina, tetap Nabi Syuaib menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, itu yang beliau ajarkan atau beliau ingatkan kepada kaumnya untuk selalu jangan berbuat curang ya, gitu. Beliau selalu mengingatkan seperti itu. Meskipun berkali-kali ditolak, meskipun berkali-kali tidak diterima, Nabi Syuaib tetap bersiteguh untuk mengajarkan umatnya seperti itu. Nah, beliau juga mengingatkan kepada kaumnya bahwasanya kenikmatan yang didapatkan itu semuanya itu berasal dari Allah. Nah, kaum Madian itu termasuk penduduk Madian itu termasuk penduduk yang makmur. Makmur karena apa? Tanahnya itu subur. Tadi ya sudah Ustazah jelaskan yang di depan bahwasanya itu pohon-pohonnya itu tumbuh dengan subur. Jadi mereka itu mendapatkan kenikmatan Allah. Nah, Nabi Syuaib mengingatkan bahwasanya yang kalian dapatkan itu semua nikmat dari Allah, tapi mereka tetap tidak percaya.
Nabi Syuaib mengingatkan agar mereka itu bersyukur gitu ya, kembali kepada Allah. Tapi mereka tetap tidak percaya. Nah, beliau selalu mengingatkan dan mengingatkan kembali karena kebiasaannya memang buruk sekali teman-teman, mengurangi timbangan itu. Mereka curangnya itu keterlaluan. Makanya Nabi Syuaib itu tidak mau kaumnya itu ditimpakan azab sebenarnya ya, tidak mau kaumnya ditimpakan musibah. Tapi kaumnya tetap menolak ya. Ini tanahnya retak-retak semuanya dan mereka juga binasa. Nah, ini perilaku yang patut kita teladani dari kisah Nabi Syuaib, yaitu rahmah ya pada kaumnya. Dia ramah, tidak pernah marah-marah meskipun beliau diejek, dihina, tidak diterima, ditolak gitu ya. Kemudian sabar ya, kita dalam mengajak orang lain itu misalnya dalam kebaikan juga harus sabar. Nah, penyebar dakwah berkemauan keras. Jadi Nabi Syuaib itu ngajaknya itu tidak cuma sekedar ngomong. Jadi dia berkemauan keras, dikasih contoh-contoh, dikasih ibarat ya, bahwasanya Allah itu menurunkan ini untuk kebaikan kalian semua, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kalian juga. Pemikir yang cerdas dan juga taat kepada Allah. Meskipun dia dihina dan tidak diterima, Nabi Syuaib tetap taat kepada Allah. Demikian.